Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lain yang kita rasakan, kita tidak rasakan dengan tanpa sadar ataupun dengan kesadaran, dan tidak akan mungkin kita akan bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Sahih Bukhari bab da'awat disebutkan mengenai pemisalan antara orang-orang yang ingat kepada Allah dengan orang-orang yang tidak ingat kepada Allah. Disebutkan dalam kitab itu, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang ingat Tuhannya dengan orang yang tidak ingat dengan Tuhannya seperti orang yang hidup dengan yang orang mati. Riwayat Bukhari. Saya ulangi lagi bahwa perumpamaannya antara orang yang ingat zikir kepada Allah dengan orang yang tidak ingat, yang tidak suka berzikir kepada Allah, itu ibaratnya hidup dan mati. Apa maksudnya? Ini menekankan betapa ada perbedaan yang sangat jauh. Ada kata hidup, ada kata mayit, mati. Orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Ketika orang masih hidup, dia masih punya peluang, kesempatan untuk beramal, untuk berbuat, beramal soleh terutama. Sehingga setiap amalannya itu bisa menjadi pahala. Setiap ucapannya, bahkan fikirannya itu bisa menjadikan pahala bagi dia. Terlebih kalau dia itu ingat kepada Allah, zikir terus terhadap Allah, hatinya itu connect terus dengan adanya Allah. Sedangkan orang yang dia zahirnya hidup, fisiknya masih bernyawa, tetapi dia lupa, dia tidak ingat dengan adanya Allah atau melupakan adanya Allah, maka dia seperti orang yang mati. Apa maksudnya? Orang mati itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia diberi pakaian atau dipakaikan pakaian yang bagus, tidak bisa, dia bisa berpose selfie atau beramal baik dengan pakaian bagusnya karena dia sudah mati. Diberikan mikrofon yang bagus supaya dia keluar berdakwah, enggak bisa, orang sudah mati. Itu sangat jauh perbedaannya. Lalu ini menunjukkan zikir kepada Allah itu bagaimana? Dalam ayat kan yang paling gampang disebutkan bahwa sholatlah kalian untuk mengingatku, li zikri. Jadi kalau ada orang yang dia masih mengingat Allah, berarti dia masih mau sholat. Apapun keadaannya, bagaimanapun waktunya, kalau sudah waktunya untuk sholat, dia akan segera sholat. Sedangkan ada orang yang diberi kesempatan masih hidup, sehat dia secara fisiknya, mampu dia untuk melakukan sholat,
Tetapi begitu waktunya sholat, dia tidak mau sholat, maka apa? Dia menunjukkan tidak ingat kepada Allah, seperti mayit. Oleh karena itu, penting kita ingat kepada Allah, diantaranya dengan sholat. Itu diantaranya. Artinya apa? Setiap detak jantung kita itu kan ada pengawasnya, diawasi. Oleh karena itu apa? Sadar kalau dia itu sebagai orang yang alladzi yadhkuru rabbahu, dia ingat Tuhannya, ingat Allah. Apa-apa yang ia lakukan selalu dalam keadaan sadar, ini semata-mata lillahi ta'ala. Berdirinya di sini itu lillahi ta'ala. Datangnya ke masjid lillahi ta'ala. Jangan sampai beramal seolah-olah itu menunjukkan zikir, ingat kepada Allah, tetapi dia lakukan dengan apa? Adanya riya, adanya ujub, adanya ingin dipuji-puji. Oh, kayak ke masjid terus, padahal hujan tetap berangkat. Nah, jadi ingat kepada Allahnya itu ada, tetapi kualitas mengingat Allahnya itu kurang. Lalu apa? Ditegaskan di dalam syarahnya itu, yang ingat Allah itu duduknya, berdirinya, bahkan berbaringnya, dia selalu senantiasa ingat kepada Allah. Maksudnya apa? Itu tadi dibuktikan dengan sholat. Keadaan sakit tidak mencegah dia, tidak menghalangi dia untuk sholat. Keadaan kurang mampu secara fisik ataupun secara materi, dia tidak kurang untuk berbuat misalnya sedekah. Ini tadi saya lihat ada yang nganterin sesuatu, itu kan sedekah juga. Itu apa? Itu menunjukkan orang yang melakukannya ingat kepada Allah. Jangan sampai keadaan sehat sekarang itu dibuat menyesal. Karena kenapa? Begitu sudah sakit, ingat Allahnya itu ketika ditimpa oleh Allah berupa musibah, baru ingat Allah. Itu lebih mending, lebih baik daripada dia sudah diuji dengan secara materi, kekayaan, dia tidak ingat. Diuji dengan misalnya kekurangan harta atau materi, atau sakit, atau musibah yang lain, dia masih juga nggak ingat, malah larinya ke pihak lain atau tertentu, maka dia seperti mayit. Hadirin rahimakumullah, saya menegaskan di sini perumpamaan orang-orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah ibaratnya hidup dan mati. Orang hidup bisa berpeluang untuk melakukan kebaikan. Orang mati nggak bisa lagi berbuat sesuatu. Dia sudah posisinya pasif, tinggal menunggu hasil apa yang dilakukan selama hidup. Maka selagi masih Allah berikan nyawa kepada kita, kesehatan kepada kita, keimanan dalam diri kita itu, apa yang mesti kita lakukan? Di antaranya adalah sholat. Lalu beramal yang lainnya. Sholat itu bisa dimaknai dengan gerakan secara fikihnya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, atau sholat berarti doa, memohon senantiasa ada hubungan dengan Allah. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mengingatkan kepada kita semua, kita perlu ingat Allah terus, menunjukkan bahwa kita itu sebagai orang yang beriman, orang yang hidup, yang nyata-nyata hidup, dalam keadaan hidup, bukan hidup tetapi mati. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.